Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 464. Karena dia mungkin sudah menebak kemungkinan rencana Han Xian secara alami tidak akan naik ke atas untuk memberi kesempatan pada Han Feng untuk memfitnahnya. Setelah mengambil kartu memori, Han Xian pergi. Selama periode ini, Han Yan menelepon lagi dan bertanya kapan dia akan berada di sana. Han Xian menggunakan insiden tiba-tiba sebagai alasan untuk acuh tak acuh, membuat Han Yan sangat marah sehingga dia akan meledak. Bajingan ini telah pergi. Han Yan menghancurkan teleponnya berkeping-keping. Rencananya sempurna, dan dia bahkan siap menelepon ayahnya untuk memberitahu dia tentang berita itu, tetapi dia tidak berharap semuanya akan sia-sia. Nona, jika kamu tidak menyelamatkan Tuan Muda, itu akan terlambat. Dia mengingatkan Han Yan. Wajah Han Yan suram sekarang. Han Feng mendambakan posisi kepala keluarga. Daya saingnya tampak tidak signifikan di depan Han Feng, dan kebanyakan orang di keluarga tidak akan menaruh harapan padanya sama sekali. Jadi untuk Han Yan saat ini, satu-satunya kesempatan untuk menjadi kepala keluarga adalah Han Feng mati. Sekarang dia telah sampai sejauh ini, sama sekali tidak mungkin baginya untuk membiarkan Han Feng bertahan. Jika saya tidak menyelamatkannya, dia harus mati. Jika saya tidak mati, bagaimana saya bisa menjadi kepala keluarga, kata Han Yan dingin. Diang dan Han Yan sekarang menjadi belalang di atas tali, meskipun dia tidak setuju dengan pendekatan Han Yan. Dia tidak berani menyelamatkan Han Feng tanpa perintah Han Yan. Nona, apa rencana Anda selanjutnya? Di Sentral bertanya. Jika kamu ingin menambahkan rasa bersalah, tidak ada alasan. Bahkan jika dia tidak muncul, aku bisa meletakkan pot kotoran ini di kepalanya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu akan baik-baik saja jika dia tidak muncul? Apakah ayah masih percaya apa yang dikatakan orang luar? Kata Han Yan. Dengan cuaca baru-baru ini, mayat Tuan Muda akan mengeluarkan bau busuk paling lama dalam 3 hari. Pada saat itu pasti akan diperhatikan. Nona, Anda harus memikirkan solusi dalam 3 hari. Pada titik ini, dia bisa hanya berharap Han Yan bisa menyelesaikannya. 3 hari sudah cukup, jangan takut. Aku tidak akan membiarkanmu mati, kata Han Yan. Di komunitas lama, penghuni lantai atas sebuah unit bangunan tertentu, Han Feng menatap dengan marah, dadanya merah darah, dan seluruh orang tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Karena perubahan pemikiran ini, dia benar-benar akan menghancurkan hidupnya. Atau mati di tangan saudara perempuannya sendiri. Han Xian kembali ke rumah dan memutar video ke Qiyun. Apakah menurutmu Han Feng sudah mati atau hidup sekarang? Han Xian bertanya pada Qiyun. Kematian. Qiyun berseru tanpa ragu-ragu, bahkan tanpa pertimbangan sedikit pun. Kelopak mata Han Xian berkedut dan dia berkata, begitu yakin? Bukannya aku yakin, tapi Han Yan harus melakukannya. Kalau tidak dia tidak akan bisa mewarisi posisi kepala keluarga, dia punya tidak ada pilihan lain. Qiyun berkata dengan enteng ada 2 kemungkinan bagi Han Yan untuk mewarisi kepala keluarga. Yang pertama adalah Han Feng akan menyerah secara sukarela. Ketika lumpur tidak dapat menopang tembok, keluarga Han juga akan meninggalkan Han Feng, tetapi kemungkinan ini tidak ada lagi, karena Han Feng telah bangun. Kemungkinan kedua adalah Han Feng meninggal, membuat keluarga Han tidak punya pilihan selain membiarkan Han Yan mewarisi posisi kepala keluarga. Jelas, ketika kemungkinan pertama tidak berhasil, Han Yan memilih metode kedua. Han Xian menghela nafas panjang dan berkata, wanita kejam, tetapi mereka bahkan lebih mematikan daripada pria. Han Feng adalah adik laki-lakinya sendiri. Qiyun tersenyum ringan dan berkata, bukan karena dia kejam, tetapi keengganannya, jika saya yang telah berkonspirasi selama bertahun-tahun, tetapi karena perubahan pikiran Han Feng,
statusnya terancam, saya akan membunuhnya. Masa depan kamu masih harus menjauh dari makhluk sepertimu. Han Xian berkata sambil tersenyum. Qi Yun sangat peduli dengan pendapat Han Xian. Mungkin karena kata-kata Han Xian yang tidak disengaja, dia diam-diam akan mengubah dirinya sendiri. Sayangnya, dia tidak bisa mengubah ini, karena dia masih memikul tanggung jawab keluarga Qi. Tanggung jawab dia tidak bisa penuh dengan kepolosan dan kelucuan seperti gadis-gadis lain. Di dunia Qi Yun, intrik adalah norma. Dalam pikiranmu, Yingxia adalah yang terbaik, hanya saja dia tidak memiliki kekurangan, kan, kata Qi Yun tanpa berkata-kata. Tentu saja, dia bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia fana sepertimu, kata Han Xian tanpa ragu-ragu. Qi Yun menyapu Han Xian dengan mata putih menatap dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Han Feng sudah mati, Han Yan pasti akan menemukan cara untuk menyalahkanmu, begitu ayahnya percaya ini. Lakukan dengan Anda, saya tidak berpikir Anda akan bertahan selama 3 hari. Apa yang saya katakan, kepala keluarga Han di Amerika Serikat pasti tidak akan percaya, jadi saya tidak bisa mengendalikan apa yang dia pikirkan, tapi Han Yan ingin mempertimbangkan ini. Beritahu ayahnya tentang masalah ini, saya khawatir dia harus memikirkannya. Setelah Han Xian selesai berbicara, dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor Moyang. Apakah ada yang mengerti komputer? Lebih baik bisa mengedit video, dan bisa dipercaya. Han Xian bertanya. 3.000, kamu membuatku malu. Kamu idiot sosial. Selain tinju, kamu tidak memiliki keterampilan lain. Jika tidak, kamu tidak akan melakukan bisnis ini, kata Moyang. Tanya, pergi. Hal yang begitu sederhana, Anda memiliki ribuan orang, jadi tidak ada yang bisa mengetahuinya, kata Han Xian. Oke, saya akan bertanya, jika tidak ada yang bisa melakukannya, tidak ada yang bisa menyalahkan saya. Pada saat ini, Qi Yun berkata dengan santai, Anda tidak perlu bakat di depan Anda, tetapi Anda pergi ke orang lain, kamu buta. Han Xian tiba-tiba berdiri dan berkata, jangan ikut campur dalam masalah ini. Kamu sebaiknya melupakan apa yang baru saja kamu lihat, dan pindah nanti. Qi Yun memandang Han Xian dengan heran. Kesempatan untuk bangga dan bisa menunjukkan dirinya di depan Han Xian, tetapi dia tidak berharap sikap Han Xian tiba-tiba berubah, dan dia harus pindah. Kenapa? Qi Yun menggertakkan giginya dan bertanya, dia tidak ingin pergi, karena dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Han Xian, dan setiap menit dan detik sangat berharga. Jika aku benar-benar menjadi sasaran keluarga Han, balas dendam mereka pasti akan menjadi badai yang dahsyat. Jika kamu mengikutiku, kamu hanya akan terlibat, kata Han Xian ringan, dia tidak yakin apa konsekuensinya. Dan semakin dekat Qi Yun dengannya, semakin berbahaya, jadi yang terbaik adalah memilih untuk menjauhkan diri dari Qi Yun saat ini. Qi Yun tampak lesu, Han Xian memintanya pergi, apakah dia benar-benar ingin melindunginya? Pada saat ini, Qi Yun merasakan kepuasan di hatinya, dia merasa seolah-olah telah menerima perlakuan yang sama seperti Su Yingxia. Tidak, aku tidak akan pergi. Jika kamu mati, keluarga Qi akan habis. Apa gunanya hidupku? Kata Qi Yun tegas. Di Jalan Wangquan, aku tidak butuh pendamping. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Sikap Han Xian juga sangat tegas. Meskipun dia tidak akan emosional tentang Qi Yun, dia tidak mau melibatkan Qi Yun karena urusannya sendiri. Han Yan tahu bahwa aku tinggal bersamamu. Bahkan jika aku pergi sekarang, apakah mungkin untuk menutup masalah ini tanpa khawatir? Kata Qi Yun. Apakah mungkin untuk menghindari risiko? Saya tidak yakin, tetapi jika Anda terus tinggal bersama saya, itu akan meningkatkan bahaya. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar yakin, kata Han Xian.
Qiyun mengepalkan tangan merah mudanya, jika dia memilih, dia tidak akan meninggalkan Han Xian bahkan dalam menghadapi kematian. Tapi sikap Han Xian saat ini, dia tidak bisa melakukannya jika dia tidak pergi. Han Xian, aku sangat menyukaimu. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkanmu, aku akan terus menyukaimu, jadi jika kamu berani mati, aku akan berani menemanimu. Qiyun berdiri, dan setelah mengatakan ini, dia kembali. Di kamar, kemasi tas Anda. Han Xian duduk di sofa dengan senyum masam di wajahnya. Jalang ini benar-benar temperamental. Dia biasanya terlihat lembut dan lemah, tetapi emosinya sekuat baja. Qiyun, yang telah mengemasi pakaiannya, muncul kembali di ruang tamu, menatap Han Xian dengan mata tulus, dan berkata, "Ingat, kamu tidak bisa mati, jika kamu benar-benar mati, tunggu aku di Jalan Huangquan, dan aku akan mati. Datang kepada Anda sesegera mungkin. Milik Anda." Han Xian tidak mengangkat kepalanya, dan setelah mendengar suara pintu ditutup, dia berbaring di sofa. Bab 465. Berita dari pihak Mo yang kembali dengan sangat cepat, dan dia juga menemukan seseorang. Lagi pula, mengedit video bukanlah tugas yang sulit, tetapi ketika Han Xian hendak pergi ke ibu kota sihir, seseorang yang tak terduga mengetuknya. Pintunya berdering. "Han Yan, apa yang kamu lakukan di sini bersamaku?" Melihat Han Yan di luar pintu, Han Xian berkata dengan wajah bingung. Cara wanita ini melakukan sesuatu sangat tidak terduga sehingga Han Xian tidak punya tempat untuk mengetahuinya. Sebelumnya, dia takut pada Han Feng, sangat dia akan membunuh Han Feng, dan sekarang dia mengambil inisiatif untuk datang ke pintu. "Kenapa kamu tidak muncul, membuatku menunggumu begitu lama?" Han Yan menanyai Han Xian. "Tidak apa-apa, ada beberapa keadaan khusus di rumah, jadi aku bergegas pulang." Han Xian berkata, dia tidak akan dengan mudah mengeluarkan video di tangannya pada tahap ini, itu adalah cara terakhir untuk menjaminnya, jika Han Yan tahu. Dia khawatir wanita gila ini akan membuat masalah dengannya tanpa kompromi. "Keadaan khusus apa?" Han Yan terus bertanya. Dia datang ke Han Xian untuk menguji apakah rencananya diketahui oleh Han Xian. Jika dia diberitahu bahwa dia telah membunuh Han Feng, Han Yan harus melakukannya. Berita kematian Han Feng secara langsung, dia membuat rencana lain. "Saya tidak perlu melaporkan urusan pribadi keluarga saya kepada Anda. Sebelum Anda dan saya, kami hanya mitra biasa," kata Han Xian ringan. Han Yan tahu bahwa Han Xian dan Qiyun tinggal bersama, dan Qiyun hampir tinggal di rumah dan tidak keluar, tetapi sekarang tidak ada Qiyun di rumah. "Seharusnya ada wanita lain di keluargamu, di mana dia?" Han Yan bertanya. Han Xian tahu bahwa Han Yan memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang situasinya sendiri, jika tidak, Han Feng tidak akan membeli rumah di sebelahnya begitu saja. "Han Yan, kamu ingin menyelidikiku, aku tidak punya pendapat, tapi aku tidak perlu menjelaskan semuanya kepadamu dengan jelas, kan?" kata Han Xian. Han Yan memunggungi Han Xian dengan ekspresi yang sangat suram. Rencananya telah gagal. Han Xian tidak akan pernah diizinkan untuk mengetahui cerita orang dalam. Jika tidak, dia tidak dapat menahan diri untuk menjadi kepala keluarga Han, dan dia lebih kemungkinan akan dipenjara oleh ayahnya seumur hidup. "Saya ingin memastikan bahwa Anda tidak akan mengkhianati saya, tentu saja Anda perlu tahu segalanya tentang Anda," kata Han Yan. "Mendengarkan nada bicaramu, kamu sepertinya memperlakukanku sebagai bawahan. Jangan lupa, kami hanya bekerja sama, bukan aku sebagai adikmu," kata Han Xian ringan. Sikap Han Yan ketika dia meminta Han Xian untuk bekerja sama adalah munafik. Sekarang dia tidak perlu lagi bekerja sama, sikapnya secara alami akan menjadi lebih arogan, tetapi agar Han Xian tidak memperhatikan, dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri.
Tapi kesabaran ini tidak luput dari pandangan Han Xian, tetapi malah membuat Han Xian semakin yakin bahwa Han Feng akan mati. Jika bukan karena kematian Han Feng, bagaimana dia bisa memiliki hati nurani yang bersalah untuk menguji dirinya sendiri? Jika tidak ada yang lain, aku akan keluar. Jika kamu ingin tinggal di sini, kamu bisa tinggal sebentar, tapi ingat untuk menutup pintu untukku ketika kamu pergi. Setelah berbicara, Han Xian menoleh dan pergi. Karena Han Yan memiliki keraguan tentang dia dengan murah hati membiarkan Han Yan menontonnya perlahan. Setelah Han Xian pergi, Han Yan berdiri di ruang tamu sebentar dan kemudian pergi. Karena Han Xian menghadapinya dengan terus terang, dia seharusnya tidak tahu tentang Han Feng. Nona tertua dari keluarga Han ingin memainkan permainan psikologis dengan Han Xian, yang telah toleran sejak kecil. Dia benar-benar meremehkan Han Xian. Dengan kepribadian Han Xian, bagaimana dia bisa melihatnya? Sebaliknya, dia menunjukkan kekurangannya di depan Han Xian lagi dan lagi. Ketika dia datang ke ibu kota sihir, Mo yang sudah menyiapkan seseorang untuk Han Xian, seorang pria muda berkacamata dan penampilan yang lembut. Dari penampilannya, dia tidak terlihat seperti orang brengsek sama sekali, tetapi terlihat seperti orang brengsek. Apakah seorang siswa yang berpendidikan tinggi? Citramu sebagai elit sosial tidak cocok untuk mengikuti Moyang, kata Han Xian dengan senyum di wajahnya. Pemuda itu mendorong bingkai cermin, berani mengatakan apapun. Tapi Moyang tidak senang lagi, dan berkata kepada Han Xian, "Xian, apa maksudmu? Apakah aku bukan elit?" Tidak heran jika Lin Yong terbiasa bertengkar dan bertengkar bersama, sungguh masalah jika mereka tidak bertengkar, jadi dia menonton dengan gembira. Namun, pemuda itu sangat gugup sehingga dia berkeringat terus-menerus ketika dia melihat keduanya memarahinya, memikirkan bagaimana kedua bos besar ini bertindak seperti anak-anak. "Pergi, jangan tunda urusanku, aku akan mengusirmu jika kamu berbicara lebih banyak." Han Xian mengancam Moyang. Sebagai bos dari ibu kota sihir, Moyang adalah pemilik tempat ini, tetapi dia tidak menyangkal kata-kata Han Xian, tetapi duduk di samping dengan jujur. Bagaimanapun, dia masih berutang 200 juta penuh kepada Han Xian. Berbicara tidak lurus. Han Xian memberikan panduan kepada pemuda itu tentang waktu pengeditan. Pemuda itu mengambil tindakan, dan dengan cepat mengedit konten yang diinginkan Han Xian. Video ini akan menjadi pembunuh terakhir Han Xian, jadi tentang video konten tidak dapat diungkapkan keluar dunia. Setelah Han Xian melirik Moyang, dia menepuk bahu pemuda itu dan berkata, "Aku telah berbuat salah padamu untuk kali ini, tapi jangan khawatir, aku akan memberimu kompensasi di masa depan." Moyang tahu persis apa yang Han Xian lakukan. Maksudnya, setelah menatap Lin Yong membawa pemuda itu ke ruang bawah tanah ibu kota sihir, dan menyita ponselnya, memutuskan segala kemungkinan kontaknya dengan dunia luar. "Apakah video ini sangat penting?" Moyang bertanya pada Han Xian. "Ini lebih penting daripada yang kamu pikirkan." Setelah Han Xian mengumpulkan kartu memori, dia melihat ke arah Qi Hu. "Saudara Xian, apakah Anda punya perintah?" tanya Qi Hu. Sejak dia diselamatkan oleh Han Xian terakhir kali, kesetiaan Qi Hu kepada Han Xian tidak memiliki kotoran. Dalam kehidupan ini, Han Xian dianggap sebagai jika dia diminta untuk pergi mendaki Gunung Pedang dan turun ke Lautan Api, dia tidak akan pernah mengerutkan kening. "Bantu aku melindungi diriku sendiri, yang terbaik adalah melindungiku secara pribadi," kata Han Xian. Di masa lalu, Han Xian tidak khawatir bahwa Han Yan akan menargetkan Su Yingxia, karena dia tinggi di atas dan tidak pernah ingin merendahkan diri untuk melakukan hal-hal sepele seperti itu, tetapi sekarang situasinya berbeda, Han Feng meninggal, dan Han Yan menyembunyikan kebenaran. Masalah untuk menjebaknya tidak ada kompromi, dan Su Yingxia kemungkinan akan menjadi alat Han Yan,
jadi Han Xian harus memastikan keselamatan Su Yingxia. Bawahan Mo yang saja tidak cukup, hanya dengan keterampilan Qi Hu, Han Xian dapat merasa sedikit lebih nyaman. Tidak masalah, kata Qi Hu tanpa ragu-ragu. Mo yang mengerutkan kening. Orang yang layak dilindungi Han 3000 pasti Su Yingxia, tapi Su Yingxia diam-diam mengatur banyak orang untuk melindunginya. Meskipun ada kesalahan sekali, kali ini Mo yang telah menjelaskannya dengan jelas. Jika ada kesalahan lain, orang-orang itu hanya bisa membayar dosa mereka dengan kematian, jadi mereka benar-benar tidak berani menganggapnya enteng. Han Xian tiba-tiba membuat pengaturan seperti itu, dan tampaknya segalanya telah berubah dengan serius. Apakah kamu ingin memberitahu 12 dan memintanya untuk membantu? Kata Mo Yang. Saya mendengar bahwa ada banyak masalah di lapangan tinju baru-baru ini, jadi saya tidak membutuhkannya lagi. Han Xian berkata, Dao 12 sudah sangat lelah mengelola arena tinju. Han Xian tidak mau menambahkan lebih banyak masalah padanya, dan dia adalah seorang ayah. Lagi pula, saya masih perlu meluangkan waktu untuk merawat putri saya, jadi saya tidak bisa mengambil seluruh waktunya. Karena kamu tidak mengambil inisiatif untuk memberitahuku apa yang terjadi, aku terlalu malas untuk bertanya, tetapi jika ada masalah, kamu harus memberitahuku, dan kita akan menghadapinya bersama, kata Mo yang serius. Jangan khawatir, sebelum aku mati, aku pasti akan membawamu bersamaku, kalau tidak, jalan menuju Huangquan akan sepi, kata Han Xian sambil tersenyum. Meskipun ini hanya lelucon, Mo yang menganggapnya sangat serius, mengangguk dan berkata, bahkan jika itu jalan Huangquan, kamu harus pergi dengan saudara-saudaramu. Han Xian berdiri dan berkata, jangan provokatif denganku, aku tidak tahan dengan wajah gaimu. Pertengkaran antara keduanya tidak mereda untuk waktu yang lama, dan mereka mulai saling berhadapan lagi. Mo yang berdebat dengan Han Xian dengan marah karena kata gay. Lin Yong merasa tidak berdaya di samping. Begitu dua tokoh tingkat bos Yun Cheng ini bertemu, seolah-olah mereka tiba-tiba kehilangan IQ mereka, naif seperti anak berusia 3 tahun. Ketika Qi Hu tiba di perusahaan Su, dia dihentikan oleh penjaga keamanan di pintu untuk tujuan yang tidak diketahui. Qi Hu, yang tidak pernah menyukai omong kosong, menelepon langsung ke kantor Su Yingxia. Bab 466. Siapa itu? Su Yingxia memandang Qi Hu dengan bingung. Presiden Su, orang ini masuk ke perusahaan tanpa pandang bulu dan memukuli kami, hati-hati. Seorang penjaga keamanan berkata kepada Su Yingxia. Meskipun Qi Hu memasuki perusahaan, dia tidak menyerang penjaga keamanan dengan kejam, jika tidak, bagaimana orang-orang ini dapat berdiri dengan aman? Aku di sini untuk melindungi. Qi Hu berkata kepada Su Yingxia. Su Yingxia sedikit mengernyit, seseorang muncul entah dari mana, memukuli karyawan perusahaan, dan berkata dia melindunginya, bagaimana Su Yingxia bisa mempercayainya? Siapa itu? Su Yingxia bertanya. 3.000 saudara. Kata Qi Hu. Han 3.000. Hati Su Yingxia tergerak. Apakah Han Xian memanggilnya untuk melindunginya? Apa yang terjadi? Mengapa dia membiarkanku melindungiku? Su Yingxia bertanya. Qi Hu menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Misinya adalah melindungi Su Yingxia dari bahaya. Adapun Han Xian, dia tidak berani menyebutkannya kepada Su Yingxia dengan santai. Tidak apa-apa, ayo keluar dulu, kata Su Yingxia kepada beberapa penjaga keamanan. Penjaga keamanan memandang Qi Hu, sedikit khawatir tentang Su Yingxia. Siapa yang tahu apa tujuan sebenarnya dari pria besar ini? Tuan Su, saya pikir orang ini gelisah dan baik hati dan tidak bisa begitu saja mempercayainya. Penjaga keamanan berkata kepada Su Yingxia. Qi Hu tersenyum ringan dan berkata, jika saya gelisah dan baik hati,
kita pasti sudah mati, dan tidak akan ada kesempatan untuk berdiri di sini dan berbicara. Jangan meremehkan kami, apakah Anda berani melawan kami lagi? Penjaga keamanan menggertakkan giginya, dia berkata kepada Ki-hu, dengan keengganan yang kuat di wajahnya. Ki-hu menghentakkan kakinya, dan lantai seluruh kantor terasa bergetar. Kekuatan yang luar biasa ini membuat takut para penjaga keamanan dengan wajah pucat. Ayo cepat keluar, aku tidak akan menyakitinya, dan kita bukan lawanku, kata Ki-hu ringan. Para penjaga keamanan saling memandang dengan cemas. Meskipun mereka enggan mengakui kekalahan, kemampuan Ki-hu terlalu mengejutkan. Jika dia benar-benar tidak tahu bagaimana melawannya, dia mungkin akan pergi ke rumah duka bahkan tanpa pergi ke rumah duka. RSUD. Beberapa penjaga keamanan memandang Su Yingxia. Bagaimanapun, Su Yingxia adalah bosnya. Jika dia tidak angkat bicara, beraninya dia pergi begitu saja. Ayo keluar. Su Yingxia mengangguk dan berkata. Beberapa orang bubar dengan tergesa-gesa, tidak berani berhenti untuk sementara waktu. Masalah apa yang dia hadapi? Apakah dia dalam bahaya? Siapa yang akan menghadapinya? Su Yingxia mengajukan banyak pertanyaan kepada Ki-hu, tetapi Ki-hu bahkan tidak membuka mulutnya, karena ini untuk Ki-hu, pertanyaannya bukanlah lingkup yang dapat dia jawab. Pada saat ini, Shen Lingyao buru-buru berlari ke kantor, dan kalimat pertama adalah, Yingxia, apakah kamu baik-baik saja? Setelah Shen Lingyao selesai bertanya, dia menatap Ki-hu dan tidak bisa menahan perasaan terkejut, orang ini terlalu besar ototnya lebih kuat daripada otot pelatih gym, dan mereka jelas lebih padat. Tidak apa-apa, dia dikirim oleh 3.000 untuk melindungiku. Su Yingxia berkata tanpa daya, Ki-hu mengajukan 3 pertanyaan, yang benar-benar membuatnya terdiam. Shen Lingyao berjalan di depan Ki-hu, melihat ke atas dan ke bawah dan bertanya, apakah Han Xian dipanggil? Ki-hu mengangguk. Shen Lingyao mengangkat tangannya, mengulurkan jari telunjuknya dan bertanya, bolehkah aku menyentuhnya? Ekspresi bingung Ki-hu, dia sama sekali tidak mengerti apa maksud Shen Lingyao, tapi dia masih mengangguk. Ketika jari telunjuk Shen Lingyao menyentuh otot-otot lengan Ki-hu, dia terkejut, luar biasa, bagaimana Anda melatih otot yang begitu kuat? Menabrak pohon. Ki-hu berkata jujur. Shen Lingyao memutar matanya dan berkata, saya tidak ingin mengatakannya, jangan memaksa saya untuk berbohong kepada saya. Ki-hu tidak menjelaskan, itu normal bagi orang biasa untuk tidak dapat memahami caranya menjadi. Lebih kuat lagi pula, hanya sedikit orang yang mengambil jalan ekstrim ini. Shen Lingyao berjalan ke sisi Su Yingxia dan berbisik, Yingxia, orang ini terlihat sangat kuat, aku tidak menyangka Han Xian memiliki bawahan yang begitu galak. Bukankah kamu terus mengancam untuk menemukan pria berotot? Cocok, kata Su Yingxia sambil tersenyum. Shen Lingyao menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Apa yang disebut pria berotot itu tidak berlebihan. Jika dia bergaul dengan seseorang seperti Ki-hu, jika dia tidak berkelahi di masa depan, dia tidak akan ditampar sampai mati. Dia bukan pria berotot, ototnya hampir sama, kata Shen Lingyao lemah. Su Yingxia tersenyum tak berdaya, menghadapi Ki-hu yang akan menarik ide kemanapun dia pergi. Dia masih sakit kepala, tetapi karena Han Xian mengatur untuk melindunginya, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Sekarang Han Xian menghadapi banyak masalah, dan dia tidak ingin menambah masalah pada Han Xian karena dirinya sendiri. Di Peninsula Hotel, keadaan Han Yan saat ini seperti semut di panci panas, gelisah. Kematian Han Feng telah menjadi fakta. Selama dia bisa menyerahkan tanggung jawab kepada Han Xian, maka masa depan keluarga Han pasti akan menjadi kepala keluarga itu akan jatuh di kepalanya, dan dia bisa membunuh Han Xian dengan alasan yang bisa dibenarkan.
Tapi sekarang dia tidak memiliki rencana yang sempurna untuk membiarkan Han Xian disalahkan. Diang, ada banyak pembunuhan, tidak bisakah kamu membantuku memikirkan solusi yang sangat mudah? Han Yan bertanya pada Diang. Diang memiliki ratusan cara untuk membunuh, dan telah membunuh banyak orang. Dia juga sangat mahir dalam metode berurusan dengan mayat, tetapi kejadian ini tidak biasa baginya. Orang yang meninggal adalah Han Feng. Penyelidikan disebabkan oleh kepala dari keluarga Han, Han Li, pernah mengungkapkan cacat sekecil apapun, hidupnya tidak akan pernah bisa diselamatkan. Pada saat ini, Diang sangat menyesal bekerja dengan Han Yan. Jika Han Feng tidak mati, dia tidak perlu ketakutan seperti sekarang. Nona, ketajaman patriark sangat kuat. Begitu ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, itu pasti akan membangkitkan kecurigaannya, jadi saya benar-benar tidak memiliki cara yang sangat mudah, kata Diang. Han Yan sendiri sangat menyadari kemampuan Han Li. Matanya seperti mata elang, dan dia tidak akan melewatkan detail apapun. Inilah sebabnya dia tidak berani membuat alasan untuk memfitnah Han Xian. Bagaimana jika aku membiarkan Han Xian mati? Han Yan berkata dengan gigi terkatup. Nona, maksud Anda memotong dulu dan kemudian bermain? Di sentral bertanya. Han Yan mengangguk dan berkata, ya, selama dia mati, kematian Han Feng tidak akan mengungkapkan kekurangan apapun. Pada saat itu, saya dapat mengarang cerita seperti yang saya inginkan. Bahkan ayah tidak memiliki alasan untuk meragukan saya. Yang mengambil napas dalam-dalam, metode ini memang layak, tetapi bukan hal yang mudah untuk membunuh Han Xian. Dia diam-diam dilindungi oleh Yan Jun. Begitu dia terancam nyawanya, Yan Jun pasti tidak akan diam. Nona, jangan lupa bahwa Han Xian memiliki tuan di sisinya, kata Diang. Han Yan menyadari hal ini, jadi dia tidak langsung membiarkan Diang mengambil tindakan, karena takut dia tidak akan bisa membunuh Han Xian, dan dia harus benar-benar merobek wajahnya bersamanya. Hal tua yang tidak berguna ini, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak terkalahkan di dunia? Sekarang kamu tidak bisa mengalahkan tuan yang buruk, kata Han Yan dengan gigi terkatup. Diang membenamkan kepalanya dan tidak mengeluh tentang pelajaran Han Yan. Dia memang membanggakan Haikou seperti itu, dan dengan kekuatannya, dia benar-benar memiliki sedikit lawan. Dia tidak menyangka akan ada orang kuat seperti itu di Huaxia. Nona, ada gunung di luar gunung. Dulu saya picik, kata Diang. Han Yan mencibir, apakah dia ingin mengelak dengan kalimat sederhana yang picik? Saat Han Yan hendak melanjutkan mencaci maki Diang, telepon tiba-tiba berdering. Han Yan tanpa sadar berpikir bahwa Han Xian menghubunginya, tetapi dia mengeluarkan telepon dan bergidik ketika dia melihat ID penelepon. Ayah. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menelepon? Ayah menelepon, jangan bicara. Han Yan mengingatkan Diang. Setelah mendengar ini, wajah Diang menjadi pucat lagi, dan hatinya bergetar. Han Yan menarik napas dalam-dalam, menjawab telepon, dan berkata dengan suara tinggi, Ayah, mengapa Anda menelepon saya begitu terlambat, dan Anda belum beristirahat? Mengingat perbedaan waktu antara Amerika Serikat dan Cina, itu seharusnya sudah larut malam di Amerika Serikat saat ini. Itu benar, jadi Han Yan dengan sengaja menyatakan kebingungan tentang panggilan ini. Aku sudah sampai di Anjing, kata Han Li sambil tersenyum. Bab 467. Yanjing. Dua kata ini membuat Han Yan hampir jatuh ke tanah seolah disambar petir. Bagaimana dia bisa tiba-tiba kembali ke Cina, dan tidak ada peringatan sama sekali? Han Feng sudah mati. Kentang panas ini Han Yan belum menemukan alasan untuk membiarkan Han Xian disalahkan, dan kemunculan Han Li yang tiba-tiba tidak diragukan lagi akan meningkatkan kemungkinan terpapar. Bagaimana kamu pergi ke Yanjing?
Han Yan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, tetapi meskipun demikian, suaranya sedikit bergetar. Yan Jing memiliki beberapa hal yang perlu saya tangani. Beberapa nama yang tidak boleh ditinggalkan di dunia harus dihilangkan selamanya. Dan Anda telah membuang terlalu banyak waktu di Cina. Saya juga perlu menangani urusan Han Xian. Han kata Li. Han Yan ketakutan. Han Li ingin secara pribadi menyelesaikan masalah Han Xian, yang berarti dia akan datang ke Yuncheng. Ini adalah berita yang hampir fatal bagi Han Yan. Ayah, beri aku sedikit waktu lagi, aku bisa menyelesaikannya, kata Han Yan. Bukankah masalah ini sudah diserahkan kepada saudaramu? Han Li bertanya. Han Yan hampir mogok karena masalah ini. Han Feng sudah mati, jadi dia secara alami merasa bahwa masalah ini masih di bawah kendalinya. Ya, maksudku, kamu harus percaya padanya, kata Han Yan. Han Li tersenyum ringan dan berkata, jarang kakakmu mengerti apa yang harus dia lakukan sekarang, aku tidak ingin dia membuang terlalu banyak waktu di Huaxia, kembali secepat mungkin, dan biarkan dia berkenalan dengan bisnis keluarga. Operasi sesegera mungkin, sehingga dia akan memenuhi syarat untuk melakukan lebih banyak di masa depan. Senang menjadi kepala keluarga. Ketika Han Yan mendengar ini, ekspresi wajahnya menjadi mengerikan. Dia telah bekerja keras untuk banyak orang. Tetapi karena perubahan pikiran Han Feng, bahkan Han Li mengubah wajahnya begitu cepat. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mewarisi gelar patriark? Ayah, aku mengerti, kata Han Yan. Aku akan pergi ke keluarga Han. Di kompleks keluarga Han di Anjing, sosok penyendiri Xi Jing terlihat sangat kesepian. Dia adalah satu-satunya di halaman besar sekarang, dan dia tampak sangat kesepian. Tak bernyawa sudah lama sejak saya berbicara dengan siapapun, dan sejak Yan Jun pergi, bahkan tidak ada orang di sekitar yang bisa bernapas. Xi Jing memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang apa yang terjadi di Yuncheng. Dia tahu berapa banyak masalah yang dihadapi Han Xian sekarang, tetapi dia juga tahu betul bahwa begitu Han Xian dapat menyelesaikan masalah ini, akan ada banyak peningkatan dalam kemampuannya. Bantuan yang sangat jelas, dan keluarga Korea di Amerika Serikat mungkin tidak lagi meremehkan mereka karena ini. Selama bertahun-tahun, keluarga Han Yanjing telah dianggap sebagai cabang, tetapi sebenarnya sangat konyol untuk mengatakan bahwa cabang itu sangat konyol. Ketika Han Tianyang kembali ke Cina, dia baru saja memulai bisnisnya sendiri. Xi Jing tahu betapa tidak yakinnya Han Tianyang dalam sikapnya dan meremehkan keluarga Yanjing Han. Sayang sekali kekuatan kedua keluarga tidak pada tingkat yang sama, jadi selama bertahun-tahun, mereka hanya bisa menanggung kata cabang. Dalam hati Xi Jing, dia sangat berharap Han Xian dapat mengubah situasi ini dan membiarkan orang-orang di Amerika Serikat menyadari kekuatan keluarga Han di Anjing. 3.000, ini adalah harapan lama kakekmu, kuharap kamu tidak mengecewakannya. Xi Jing berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, ada ketukan cepat di pintu. Xi Jing mengerutkan kening. Sangat sedikit orang yang akan datang ke kompleks keluarga Han. Setelah Han Cheng dan Nangong Qianqiu meninggal, posisi keluarga Han di dunia bisnis Yanjing terguncang. Sikapnya telah mengalami perubahan luar biasa, dan tidak ada yang mau mengambilnya. Inisiatif untuk berkunjung. Apakah Han Xian kembali? Memikirkan kemungkinan ini, Xi Jing dengan cepat mempercepat langkahnya, sangat menantikannya. Tetapi ketika dia membuka pintu, dia tidak melihat Han Xian, tetapi dua wajah yang tidak dikenalnya. Siapa kamu? Tanya Xi Jing. Berdiri di luar pintu, selain Han Li, orang lain adalah pengawalnya, dan kekuatan pengawal ini tidak kurang dari Diang, atau bahkan lebih baik. Kamu Xi Jing? Han Li bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, siapa kamu? Xi Jing bertanya.
Han Li, kepala keluarga Korea saat ini di Amerika Serikat. Han Li merasakan superioritas. Si Jing terkejut, bagaimana mungkin kepala keluarga Korea di Amerika Serikat tiba-tiba muncul di Anjing, bagaimana dia bisa kembali ke Huaxia? Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Si Jing bertanya. Jangan takut, aku baru saja kembali untuk melihat leluhur. Han Li tersenyum menghina. Keluarga Yan Jinghan saat ini sebenarnya didukung oleh wanita sampah semacam ini, tidak heran tidak ada masa depan. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang Anda, saya tahu bahwa Anda tidak selalu menganggap Cina serius. Apakah leluhur Anda masuk akal bagi Anda? Si Jing berkata dengan ringan. Apakah saya masih perlu menjelaskan kepada Anda apa yang akan saya lakukan? Han Li berkata dengan dingin. Pada saat ini, pengawal itu melangkah maju dan mendorong Si Jing menjauh secara langsung, mengancam, jangan menghalangi, atau aku akan membunuhmu. Udara dingin menerpa wajahnya. Si Jing tahu bahwa orang ini jelas bukan bercanda dengan dirinya sendiri, luka tangannya tidak tahu berapa banyak darah orang yang terkontaminasi. Aula leluhur ada di halaman belakang, kata Si Jing. Han Li berjalan menuju aula leluhur di halaman belakang, dan Si Jing mengikuti di belakang dengan ekspresi bingung. Karena mereka meremehkan Huaxia, mengapa mereka ingin kembali ke Huaxia? Dan juga untuk melihat leluhur, yang terlalu aneh. Orang-orang memperhatikan mengembalikan daun ke akarnya, tetapi Si Jing sangat jelas bahwa keluarga Korea di Amerika Serikat sama sekali tidak dapat mengambil hati ini. Sesampainya di aula leluhur keluarga Han Li berdiri di pintu dan tersenyum menghina. Saya tidak berharap memiliki penampilan yang bagus. Tampaknya Han Tianyang cukup menjanjikan. Han Tianyang adalah tetua Han Li, tetapi nadanya tidak mengambil Han Tianyang sedikit pun, dan bahkan membawa penghinaan yang kuat. Ini adalah pendapat semua orang di keluarga Korea di Amerika Serikat terhadap Han Tianyang, karena setelah Han Tianyang kembali ke Cina tahun itu, dia diambil oleh orang lain. Apa yang dikritik orang, tentu tidak akan ada kata-kata yang baik untuk disampaikan kepada generasi muda. Untuk generasi Han Li dan generasi berikutnya, citra Han Tianyang adalah sampah yang bodoh. Dia tidak ingin memiliki peluang besar di Amerika Serikat, tetapi dia harus kembali ke tempat seperti Huaxia untuk berkembang, yang tidak lain adalah bodoh. Berjalan ke aula leluhur, ada banyak posisi spiritual, dan penghinaan di mata Han Li bahkan lebih serius. Baginya, orang-orang ini adalah aib keluarga Han. Ketika Han Li melihat posisi spiritual Han Tianyang, dia melangkah maju dan mengambilnya di tangannya. Apa yang kamu lakukan? Si Jing bertanya dengan gugup. Han Li tersenyum dingin dan berkata, jika seseorang seperti dia sudah mati, dia harus memberikan berita menyeluruh. Meninggalkan namanya hanyalah penghinaan bagi keluarga Han. Setelah berbicara, Si Jing tampak tidak percaya. Han Li langsung memecahkan kursi spiritual menjadi dua dan melemparkannya ke tanah. Apa yang kamu lakukan? Si Jing meraung dengan suara serak. Meskipun masih belum pasti apakah Han Tianyang benar-benar mati sekarang, dia tidak tahan dengan perilaku tidak sopan Han Li. Apa namanya? Semua orang di sini tidak memenuhi syarat untuk meninggalkan nama di dunia. Han Li melirik Si Jing dengan jijik. Kemudian, pengawal itu melemparkan semua tempat spiritual di platform spiritual ke tanah, menginjaknya satu persatu, dan menghancurkan tempat-tempat spiritual yang diabadikan di aula leluhur selama beberapa dekade. Tetapi Si Jing hanya bisa menyaksikan adegan ini terjadi. Aku masih kembali terlambat. Jika aku tahu bahwa kamu telah meninggalkan rasa malu ini, aku seharusnya kembali lebih cepat, kata Han Li ringan. Han Li, mereka juga tetuamu. Jika kamu melakukan ini, tidakkah kamu takut akan guntur? Si Jing menggertakkan giginya. Digemparkan oleh langit? Han Li berjalan ke arah Si Jing dan berkata dengan nada merendahkan, tinggalkan nama-nama memalukan ini sebelum kamu disambar petir dari langit.
Lihatlah orang-orang ini, prestasi apa yang mereka miliki? Di masa depan, dia akan menjadi bangsawan di Amerika Serikat dan akan dicatat dalam buku sejarah. Dan kita tidak akan pernah dibiarkan dinodai oleh nama-nama ini. Bukan hanya mereka, jika Han Xian dan Han Jun menolak untuk mengubah nama keluarga mereka, maka mereka hanya akan menghilang dari dunia. Xi Jing tidak mau. Dia marah, tapi dia tidak berdaya di hadapan Han Li. Semua harapannya hanya bisa disematkan pada Han Xian. 3.000 pasti akan membuatmu menyesal. Xi Jing berkata dengan gigi terkatup. Kamu ingin bertarung denganku karena sampah seperti dia? Aku tidak pernah memperhatikan peran sekecil dia.